warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya Rafi Sumhawan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Suryadin. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 dengan judul Birokratisme menuju Birokrasi Indonesia Modern. Birokrasi militeristik. Orde Baru merupakan gudang pengalaman tentang berbagai praktik birokrasi yang sama sekali tidak positif bagi tercapainya suatu tujuan negara. Padahal birokrasi ada demi mencapai tujuan negara. Namun dalam konteks Orde Baru, birokrasi menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, atau dengan kata lain tujuan hidupnya untuk melestarikan kekuasaannya sendiri. Birokrasi ada bukan untuk melayani atau mengabdi pada tujuan negara, namun segala hal sesuatu harus melayani dan mengabdi kepada dirinya. 1. Kesalahan bangunan organisasi birokrasi masa lalu. Di sini ada dua pembahasan, yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah. Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang memimpin secara otonom daerahnya sendiri, sedangkan pemerintahan wilayah ialah pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan langsung dari pemerintahan pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah secara umum, dikatakan bahwa tugas pokok dari elemen-elemen pemerintahan daerah yaitu 1. Kepala daerah. Kepala daerah melaksanakan tugas-tugas yang termasuk dalam urusan daerahnya dan menurut hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan tanggung jawab kepada DPRD sekurangnya sekali setahun. Kedua, DPRD, suatu badan perwakilan yang mewakili penduduk warga daerah untuk menjalankan pemerintahan dari daerah tersebut. DPRD terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Selain merumuskan APBD, DPRD juga dapat mengambil keputusan tentang penetapan perubahan atau penghapusan pajak. Yang ketiga yaitu BPD. BPD, kedudukan BPD terhadap kepala daerah mengambil analogi dari kedudukan DPA terhadap presiden, yaitu bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan. Yang keempat, Setwilda, dikepalai oleh seorang sekretaris daerah, merupakan unsur staf yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 5. Bapeda, atau badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bapeda mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu dinas, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang tidak lagi berada di bawah pimpinan sekretaris daerah, melainkan membantu kepala daerah secara langsung. Yaitu selanjutnya ada pemerintah wilayah. Tugas pokok beberapa elemen ialah 1. Kepala wilayah, wakil pemerintahan pusat, dan merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti pemimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Secara hierarkis, kepala wilayah bertanggung jawab kepada atasan, yaitu camat, kepada bupati atau wali kota, bupati atau wali kota kepada gubernur, dan gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Yang kedua yaitu inspektorat, bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, baik di tingkat 1 maupun daerah di wilayah daerah yang bersangkutan. Saya di sini akan meneruskan nomor 3, masalah personel pelaksana birokrat. Di masa Orde Baru, proses seleksi pegawai negeri sipil sangat tersentralisir karena didasarkan pada sistem manajemen yang semi militer. Sistem ini direplikasikan dari sistem kolonial dan sebagian berakar dari latar belakang militer kepemimpinan pasca 1965 yang sebagian besar orang militer. Jabatan presiden pada waktu itu dijabat dari kalangan militer, sedangkan jabatan wakilnya dari kalangan sipil sampai tahun 1983. Kuatnya dominasi dalam pimpinan birokrasi menjadikan budaya yang berkembang dalam tubuh birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi daerah sekian lama, merupakan budaya yang sangat militeristik. Hal ini sangat berbeda dari konsepsi birokrasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi modern
berwatak impersonal dan imparsial. Impersonal artinya tidak melibatkan pandangan-pandangan dan perasaan subjektif mengenai orang-orang, sedangkan imparsial artinya tidak mengutamakan satu orang di atas orang lain. Materi masalah fasilitas pendukung birokrasi yang lemah, kebangkrutan Pertamina pada tahun 1975, serta menumpuknya utang luar negeri Orde Baru menjadi bukti betapa mahalnya modal birokrasi militeristik yang berusaha mengontrol sendi kehidupan bangsa dan negara demi kepentingan rezim politik. Pembangunan fisik lebih diarahkan pada usaha untuk mengedepankan keberhasilan suatu golongan yang berkuasa. Masyarakat dibuang tergantung pada rejim yang berkuasa agar rezim terus mendapatkan dukungan. Di sisi lain, rezim sendiri ingin mendapatkan sumber pembiayaan aktivitas politiknya secara cepat dan mudah, yaitu lewat bantuan luar negeri. Materi selanjutnya nomor 5, problem kepemimpinan birokrasi masa lalu. Pada masa Orde Baru, gubernur dan bupati atau wali kota sebagai pemimpin di level daerah dipilih dan diangkat oleh pemerintah pusat. Konsekuensi dari pemilihan oleh pemerintah pusat ini menjadikan kepala daerah kemudian merasa punya utang kewajiban terhadap pemerintah pusat ketimbang kepada masyarakat daerah. Kultur ketergantungan terhadap rejim yang berkuasa demi balas jasa terhadap rejim yang berkuasa itu, kepala daerah seringkali bertindak otoriter terhadap masyarakat. Ketergantungan vertikal menjadikan kepala daerah menerapkan bentuk-bentuk kontrol politik terhadap segala sendi kehidupan masyarakat daerahnya, agar rejim yang berkuasa posisinya aman. Fungsi kepemimpinan birokrasi daerah bukan seperti birokrasi modern, melainkan lebih sebagai jenderal dalam suatu perang politik yang patuh terhadap rejim yang berkuasa. B. Problem birokrasi pada masa otonomi daerah. Ada dua momen, yaitu perubahan rejim dan penerapan otonomi daerah. Momen ini merupakan ruang kesempatan emas bagi birokrasi untuk membangun dirinya menjadi satu birokrasi yang baru, yang jauh lebih bermutu dan efektif ketimbang sebelumnya. Itulah semboyan yang biasa dipakai oleh aparatur-aparatur birokrasi daerah guna menyongsong wajah baru dalam menjalankan eksistensinya. Sudah saatnya birokrasi bukan menjadi bagian dari problem bangsa, namun menjadi inovator solusi-solusi atas problem bangsa. Mahfud Said dalam hasil penelitiannya mengenai implementasi otonomi daerah di Indonesia menyatakan bahwa pada undang-undang baru itu ditetapkan pada bulan Januari 2001. Banyak birokrat daerah yang menolak perubahan tersebut dan kurang siap. Penolakan ini dikarenakan banyak gubernur, wali kota, dan bupati yang muncul dan berkuasa di bawah sistem yang ternetralisir. Otonomi daerah kemudian menimbulkan problem baru di level pusat ke level daerah. Misalnya, problem korupsi, problem pelayanan publik yang tidak responsif, dan problem pengambilan kebijakan yang tertutup. Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional, Hartojo Wignowijoto, dalam suatu kesempatan pernah mengemukakan beberapa problem kultural dalam birokrasi yang masih umum berlangsung baik pada level pusat maupun daerah. Dalam akhir 2004 Indonesia Corruption Watch disebutkan bahwa otonomi daerah menjadi lahan subuh korupsi. Dari 432 data kasus korupsi daerah yang didokumentasikan ICW, dalam 124 kasus melibatkan anggota DPRD dan dalam 83 kasus melibatkan kepala daerah. Secara umum terdapat 4 modus korupsi yang dilakukan DPRD, yaitu modus pertama adalah dengan menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan. Yang kedua, menggandakan item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi yang sering muncul dan memasukkan item anggaran yang berbeda untuk suatu fungsi. Yang ketiga, dengan cara mengadakan pos penerimaan anggaran sebenarnya diatur dalam PP 110/2000, kasus yang paling banyak mencuat dan digugat oleh berbagai elemen masyarakat adalah alokasi anggaran untuk purna bakti. Yang keempat, korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Korupsi model ini dianggap seolah-olah bukan tindakan korupsi karena telah dinaungi dalam sebuah peraturan daerah yang legal. Padahal dalam sisi materi peraturan banyak terdapat penyimpangan baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun dari aspek normatif lainnya.
Ruang kebebasan bagi birokrasi daerah untuk mengelola dirinya sendiri telah terbuka. Namun masih belum banyak perubahan kinerja yang bisa dilakukan oleh masyarakat daerah atas birokrasi daerahnya. C. Menuju birokrasi daerah di masa depan. Birokrasi wirausaha. Birokrasi wirausaha merupakan konsep yang berbeda dengan pemerintahan wirausaha yang diusulkan oleh David Osborne dan Peter Flestrick. Konsep pemerintahan wirausaha yang mereka ajukan menekankan penyesuaian birokrasi dengan pasar bebas dan memperkuat semangat kompetisi. Sedangkan birokrasi wirausaha yang diusulkan lebih fokus pada penyesuaian birokrasi dengan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan pasar bebas yang semakin besar pengaruhnya. Birokrasi ini bertujuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri, efektif, dan efisien demi kemakmuran rakyat. Perbedaan antara negara maju dan Indonesia dalam inovasi birokrasi sangatlah penting. Negara maju sering menjadi pusat inovasi, sementara Indonesia masih tertinggal dalam berisiko menjadi penonton dalam pasar bebas global. Birokrasi wirausaha mengadopsi budaya kerja wirausahawan untuk mencapai kemakmuran walaupun fokusnya berbeda. Birokrasi untuk kemakmuran masyarakat, sementara wirausahawan untuk kemakmuran pribadi. Birokrasi wirausaha hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemilik modal, yaitu masyarakat. Birokrasi tidak bisa secara sembarangan menjual aset negara tanpa persetujuan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang tidak bisa diwakili oleh lembaga seperti DPR atau DPRD semata. Yang dapat menjadi panduan bagi terbangunnya birokrasi wirausaha adalah 1. Membangun kembali visi dan misi birokrasi untuk mencapai tujuan daerah secara efektif. Yang kedua, rekrut dan kembangkan personel pelaksana birokrasi. Yang ketiga, perkuat dan modernisasikan fasilitas pendukung birokrasi. Yang keempat, seleksi dan pilih kepemimpinan birokrasi yang handal. Mike Nelson menekankan pentingnya kepemimpinan dalam membentuk norma budaya organisasi, termasuk dalam hal pengembangan kode etik, perilaku, dan implementasinya. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai organisasi secara konsisten. Dalam konteks birokrasi wirausaha, menunjukkan bahwa pemimpin harus mampu membangun budaya kerja yang sehat, bersih, dan produktif. Di antara para birokrat serta memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang dilayani. Menurut ICAC, ada beberapa hal yang membuat membangun etika dalam birokrasi tidak mudah, antara lain, yang pertama, para pemimpin senior hanya berbicara kosong tentang visi tetapi tidak mengubah perilaku mereka untuk mencerminkannya. Yang kedua, sistem penilaian kinerja yang tidak mengakui atau memberikan penghargaan terhadap usaha untuk membuat pengambilan keputusan yang berdasarkan etika menjadi prioritas. Yang ketiga, orang-orang yang dianggap tidak etis justru terlihat mendapatkan penghargaan. Kemudian yang terakhir, manajer senior dan CEO yang sebenarnya tidak percaya bahwa organisasi perlu berubah atau memperbaiki budaya etikanya, tetapi menjalankan program perubahan hanya untuk dilihat sedang melakukan hal yang benar. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa. 12. Judulnya Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya akan menjelaskan bab ketiga. Lain bab gitu. Nasional, Kartojo, Winowijo. Miss. Itu kudu menuju birokrasi daerah di masa depan. Menurut ICAC, ada beberapa hal yang membuat membangun etika dalam birokrasi kan jadi sekian non mau ini kita pencet nanti tuh pencet tuh. Sekian pembahasan singkat dari kami. langsung. Sekian
Sekian pembahasan singkat dari kami.